Class, how are you today? Hopefully, you are in a good condition. Today, we are going to learn about an analytical exposition text. The learning objective is to analyze the social function, the generic structure, and the language feature of the text. Have you ever learned about the analytical exposition text? And what is the definition about analytical exposition text itself? Analytical exposition is text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Analytical exposition text adalah suatu jenis teks yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seorang penulis mengenai suatu isu. Dengan kata lain, teks ini merupakan teks argumentatif. Jenis teks ini sendiri sangat populer dan dapat dengan mudah ditemukan dalam buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, majalah, pidato akademis, dan lain sebagainya. Now, we are going to learn about it. The generic structure of the text are thesis, arguments, and reiteration. Thesis is introduce topic and indicate writer's position or point of view. Seperti pada jenis teks lainnya, tesis ini berisikan pandangan penulis mengenai suatu permasalahan secara sederhana. Nah, bagian ini juga merupakan bagian perkenalan topik atau ide pokok yang dibahas. Tesis selalu berada di paragraf pertama pada analytical exposition text. Arguments is explaining the arguments to support the writer's position. Nah, untuk argumen sendiri, kita bisa memberikan lebih dari satu argumen untuk memperkuat fakta-fakta yang ada kepada pembaca. And the last is reiteration. Reiteration is restating the writer's point of view to strengthen the thesis. Bagian ini merupakan bagian penutup yang selalu terletak pada bagian akhir paragraf dan berisi penulisan kembali atau penempatan kembali ide pokok yang terdapat di paragraf pertama. Adapun biasanya kalimat ini sering digunakan dalam reduplication seperti from the actual fact beyond, I had to had belief, therefore my conclusion is, dan lastly. Nah, okay class, after getting the explanation of the analytical exposition text, now I'm going to give you the example of analytical exposition. And let's try to analyze the analytical exposition text. The text is about the importance of having breakfast. The first paragraph is the part of the thesis. The writer tells the reader about the main topic that is written. And then the thesis can always be found in the first paragraph on the text. In this section, readers can also see why the author gives an opinion on the topic. In the next paragraph are the arguments. The author will write an opinion to support the main topic that has been presented previously. Usually in analytical exposition, there are more than two arguments. The more arguments presented, the more readers will believe that the topic discussed is an important topic of requires attention. This section is found at the end of the text and becomes the closing. That is reiteration, contains reaffirmation of the author's position and opinion on the main topic.
Oke kelas, after learning all of analytical exposition text, sekarang saya akan memberikan langkah-langkah membuat teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik teks. Di sini, topik teks dapat ditentukan dengan menentukan tema yang digunakan untuk membuat teks eksposisi, seperti kita mengambil tema kesehatan, pendidikan, ataupun olahraga. Yang kedua yaitu menentukan tujuan teks. Tujuan teks di sini yaitu apa yang diinginkan penulis terhadap pembaca. Tujuan teks eksposisi pada umumnya adalah untuk menerangkan suatu hal berdasarkan data. Yang ketiga yaitu memilih data yang relevan dengan tema. Data dapat dicari dari berbagai riset ilmiah atau kajian yang ada. Data yang diambil harus relevan dengan tema teks. Kemudian yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan dapat berupa catatan-catatan yang ingin penulis sampaikan, batasan-batasan dalam catatan, dan sebagainya. Nah, kerangka karangan merupakan cikal bakal dari teks. Jadi ini sangat penting ya guys. Nah, untuk yang kelima yaitu menulis pembahasan berdasarkan kerangka karangan. Dari kerangka yang sudah ditulis tadi, penulis akan menambahkan atau mengurangi kata-kata yang telah ditulis atau mengembangkannya menjadi kalimat yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, menyimpulkan teks eksposisi. Menyimpulkan teks eksposisi ini tidak melewatkan pendapat penulis terhadap topik yang dibahas. Tentu saja penulis dapat menuliskan pandangan pribadinya di teks eksposisi yang ditulisnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.